panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan dilimpah curahkan kepada Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada ahli sahabat tabi'in, asba'ut tabi'in, sampai kepada kita semua sekarang, wabil khusus yang hadir di majelis ta'lim ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin. Al-Mukarram Bapak DKM yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak pengatur waktu, Bapak RW, Bapak RT semua, kesepuhan masjid dari As-Sobar, Al-Ikhlas dan lain sebagainya. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di waktu yang memang sudah mulai kita rasakan ya Ibu Bapak ya, sekarang Masya Allah keadaan seperti ini, Allah Subhanahu wa taala lagi memuji kepada kita semua. Jadi kalau kita beriman, maka kita jangan mengira Allah tidak akan memuji kita, baik secara infiradi, secara individu kita sendiri, ataupun ujian dari Allah Subhanahu wa taala secara global bersama-sama. Dan yang sekarang lagi terjadi adalah terjadinya penyebaran coronavirus atau virus corona. Yang ini memang sikap sebagaimana tadi Bapak pengatur waktu, Bapak Asep minta, bagaimana kita sebagai orang yang beriman menyikapi kejadian ini. Karena kita juga gak boleh egois. Itu mah bicara naonnya kan corona kan gitu ya. Aduh, Masya Allah, itu mah cenah makhluk Allah atau iya benar eta teh makhluk Allah. Yuk flashback, kita kembali. Ternyata hadirin gini ceritanya. Yang namanya virus corona ini, yang namanya wabah. Ini kan virus itu kalau bahasa Arabnya ta'un. Makanya kan ada doa, Allahumma inni a'udzubika minal naun. Sok dibaca tara doana. Aduh mah itu mah ieu teh atuh. Kan itu geus kejadian Pak Asep. Coba ibu-ibu anu tarang teh, Allahumma teras ini a'udzubika minal khubusi wal Allahu akbar kumaha ieu teh amalkeun nya di samping ikhtiar kita doa Allahumma inni a'udzubika minal lain hubusi minal bala wal waba wa ta'un terus apa naon deui kumaha ieu teh. Nah ya ngikutin ya iringan abis sekali saya sekali hadirin sekali. Aduh Gusti Agung kumaha ieu teh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal bala'i wal waba'i wat ta'un. Amin. Jadi banyak sekali doa-doa yang harus kita baca ketika ada wabah. Ya. Virus ini, wabah ini bahasa Arabnya itu adalah ta'un. Jadi tahun ini penafsiran berbagai ulama beda-beda juga. Jadi ta'un itu ada yang mengatakan, Ibnu Al-Laisi mengatakan, yang namanya ta'un itu adalah penyakit yang menyebar. Marratul am, penyakit yang menyebar. Ya, mudah-mudahan lainnya virus ya yang terjadi sekarang adalah virus corona atau COVID-19, COVID-19. Ternyata sikap kita nih sebagai orang yang beriman, ya, kita balik dulu ke sejarah. Apakah kejadian ini baru sekarang? Tidak. Ternyata kejadian ini sudah terjadi di akhir abad 18 Hijriah, yaitu di masa kekhalifahan yang dipimpin oleh Amirul Mukminin Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini terjadi dan bukan sekedar di zaman Sayyidina Umar saja terjadi, hadirin. Setelah Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu terjadi lagi. Nah, sikap kita kalau memang ini kejadian sering Allah berikan sebagai ujian kepada hamba yang beriman, kita nih lihat dulu sejarahnya. Bagaimana sikap seorang sahabat?
Kita kan bukan sahabatnya. Kita lihat aja bagaimana sikap seorang sahabat ketika terjadi wabah, ketika terjadi peristiwa yang memang satu daerah di sana terkena dengan wabah, dengan virus. Pada saat itu, saya singkat dulu ceritanya, karena kan kita tidak lama ya, insya Allah nanti kita diakhiri dengan doa. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala berangkat ke Sam. Di Sam, ya, di Sam itu ada pemimpin Abu Ubaidah, sahabat Abu Ubaidah radhiyallahu ta'ala an. Jadi Sayyidina Umar beserta rombongan mau berangkat ke Sam, rencananya mau menata, gitu kan ya, aturan-aturan negara di sana. Dan yang kedua di sana mau membetulkan bagaimana cara membagi waris bagi keluarga yang ditinggal oleh ibunya, oleh ayahnya, oleh keluarga yang meninggal. Bagaimana cara membagi warisnya? Berangkatlah Sayyidina Umar dari Madinah ke Sam. Dari Sam, siapa tadi? Anu di Sam teh saha ibu bapak? Abu Ubaidah, ya, dua sahabat ya. Sayyidina Umar dari Madinah ke Sam, ya, mau meluruskan dan memberikan aturan-aturan ketatanegaraan di sana. Abu Ubaidah berangkat dari Sam ke Madinah, mau memberi kabar bahwasanya di Sam itu sedang terjadi wabah, dan banyak orang yang meninggal pada saat itu. Banyak sekali saya buka dalam Bidayah wal Nihayah dan kitab lainnya, itu yang meninggal di Sam pada saat itu sampai 2.500 dengan wabah tersebut. Tuh geningannya 30 ayat. Masya Allah. Maka tong heran, ayeuna wah ini kumanya bakal nyebar. Emang gitulah wabah. Nah, pepenak singkat cerita ya. Sayyidina Umar, Abu Ubaidah pepenak di perjalanan di tengah-tengah dari Madinah ke Sam, dari Sam ke Madinah. Pepenak ngobrol. Kenapa antum datang ke sini kalau bahasa kita nya? Nah, anjing datang ke dia. Saya mau ke Madinah justru. Kenapa? Saya mau memberikan kabar bahwasanya di Sam lagi terjadi wabah. Bagaimana sikap Sayyidina Umar radhiyallahu taala? Ini yang harus kita contoh. Biar kita tidak egois juga. Untuk merasa nganggap enteng. Ya memang itu ciptaan Allah, tapi orang kena hati-hati. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu mengumpulkan pemuka-pemuka dari kaum muhajirin. Sini. Bahasa orangnya, ya kumaha ya. Orang kan karek di tengah perjalanan, kita ini baru sampai tengah. Kata Abu Ubaidah, ternyata di sana lagi terjadi wabah. Kumaha sok pendapat ini sepuh-sepuh. Maka sesepuh pemuka kaum muhajirin pada saat itu terbagi dua. Satu kelompok mengatakan, ya Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu pemimpin. Ya kalau sistem demokrasi mah presiden kan gitu ya. Yaitu pimpinan kaum muslimin. Ya Amirul Mukminin. Toseh berangkat langsung ke mana? Kasar. Itu kelompok pertama dari pemuka kaum muhajirin. Ada kelompok kedua, ya Amir Mukminin, tos sebalik deui. Untuk menjadi kasam urang uih ka mana? Ka Madinah. Padahal Bapak Ibu, Sayyidina Umar sudah mempunyai jawaban dalam hatinya, lebih baik pulang lagi. Ini Sayyidina Umar belum menerima hadis Rasul. Bagaimana ketika kita ada wabah menyikapinya? Kurang puas dengan jawaban dari pemuka kaum muhajirin, dikumpulkan lagi sekarang pemuka Ansor. Kalau muhajirin kan yang hijrah dulunya dari Mekah ke Madinah. Kalau Ansor orang yang menyambut tamu di mana? Di Madinah, tamu yang dari Mekah. Ayo sini sesepuh. Bagaimana? Kita ini apakah lanjut atau balik lagi ke Madinah? Gitu. Maka dari pemuka Ansor pun terbagi dua, Bapak, Ibu. Ada yang mengatakan, ya Amir Mu'min, ayo kita lanjut ke sana aja. Kelompok yang kedua, udah janganlah, kita mending balik lagi ke mana? Ke Madinah. Masya Allah. Bingungnya dikit ke Sayyidina Umar kumahanya ya. Ketiga, dikumpulkan pemuka kaum Quraisy pada saat itu yang muslim. Didinya minta pendapat Sayyidina Umar, bagaimana nih kita ini, apakah lanjut ke Sam atau kita balik lagi ke Madinah? Maka pemuka kaum Quraisy yang muslim pada saat itu sependapat dengan yang ada dalam hatinya Sayyidina Umar. Lebih baik pulang lagi ke mana? Ke Madinah daripada melanjutkan ke mana? Ke Sam. Tuh. Masya Allah. Maka setelah itu Bapak Ibu, saat ada perbincangan seperti itu,
Doa Sayyidina Utsman. Yang pertama menyampaikan hadis bagaimana sikap seorang mukmin ketika datangnya wabah itu Sayyidina Utsman. Sayyidina Umar belum mendengar ada hadisnya. Maka datang Sayyidina Utsman, "Karena naon ieu teh?" Gitu kan ya, lagi apa ini? Maka kata Umar radhiyallahu taala dan sahabat yang lainnya, "Wahai Utsman, begini ceritanya. Kita kan mau berangkat ke Syam. Sementara ini kata Abu Ubaidah di Syam itu lagi terjadi wabah. Bagaimana, apakah kita lanjut ke Syam atau balik lagi?" Maka bagaimana jawaban Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu, Bapak Ibu? Kan cenah Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam marantos ngadawu. Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda begini, yang artinya apabila terjadi satu wabah, apabila terjadi wabah di satu daerah, di satu negara, maka sikap kita yang pertama, yang ada di daerah tersebut tidak boleh keluar menuju negara lain, menuju daerah yang lain. Ini hadis Rasul, Masya Allah, diamalkan dia. Yang kedua, yang di luar daerah tidak boleh masuk ke daerah tersebut yang terkena wabah. Ketika mendengar itu, Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Alhamdulillah, insyaallah inni sabahan ya ala dohri." Maksudnya gimana? Saya besok akan kembali ke Madinah, tidak akan melanjutkan pergi kemana? Ke Syam. Ada sahabat yang mengatakan gini, "Atafiru min qadarillah ya Amirul Mukminin?" Apakah engkau akan lari dari ketentuan Allah? Kenapa sih mencoba naon sih jeung takdir ku wabah kan jadinya naon jeung sieun ku virus satu ini kan takdir saha Allah. Ya sahabat kan harus gitu. Maka bagaimana jawaban Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu? Nafirru di sini dikatakan memakai nun bukan hamzah. Kalau hamzah afiru berarti Sayyidina Umar saja. Kalau pakai nun untuk semua, nafiru min qadarillah ila qadarillah. Hebat ini Sayyidina Umar, subhanallah. Memang saya ini akan pergi dari takdir Allah, tapi saya juga akan menuju kepada takdir Allah. Memberikan satu gambaran Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala, apabila engkau mempunyai unta, kemudian unta dilepas, di sana ada dua lembah. Satu lembah yang tandus tidak ada rumput sekali, yang kedua ada lembah yang subur. Bagaimana nanti yang akan dipilih sama unta? Jawaban sahabat, akan memilih tanah yang subur. Begitupun kita menghindar daripada mara bahaya. Allahu Akbar. Sikap seorang sahabat gitu. Itu nanggap remeh, itu nanggap enteng. Sesuai saran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sahabat lain, keimanan orang masih lemah kan gitunya, Masya Allah. Maka harus hati-hati. Berarti kalau kita ngambil daripada hikmah kejadian dulu ya di zaman sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, yang pertama Bapak Ibu, yang pertama kita harus yakin bahwasanya dengan kejadian yang sekarang ini kita harus menyadari kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ada makhluk Allah yang kita tidak bisa lihat jentulna gitu istilahnya. Manusia banyak yang meninggal, manusia banyak yang ketakutan. Bahwasanya kita ini punya harta, punya apapun, ketika Allah menimpakan satu musibah, tidak bisa membela diri kita. Harta orang yang di rumah pun, sampai orang yang di rumah pun tidak bisa membela diri kita. Kita masing-masing membela diri sendiri. Apalagi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gambaran. Sengaja Allah memperlihatkan ini, biar kita ini lebih sadar, biar kita ini lebih banyak istighfar, biar kita ini lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling utama adalah biar hati kita ini lebih tenang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan virus, Allah yang mengirimkan virus, Allah yang tahu siapa yang akan terkena virus. Kita harus yakin kepada Allah dan harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, maka kewajiban kita, yuk yang pertama Bapak Ibu semuanya baca doa, perbanyak doa di rumah. Nih, Ibu Bapak, setelah setiap habis sholat, ayo kita baca ayat kursi. Ibu Bapak sholat duhur, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atau satacana wa ilahukum, maka baca. Terus dugi ke asar kita sholat, baca lagi ibunya ayat kursi seberapa kali?
Sekali we. Pada 3 kali bisa mangga 100 kali silakan. Ieu mah sekali we. Terus asar, maghrib, awas deui. Setelah maghrib isya baca lagi. Setelah isya subuh baca lagi. Dalam hadis dikatakan, barang siapa orang yang membaca ayat kursi setelah habis sholat, maka Allah akan jaga dari sholat itu sampai sholat yang akan datang. Kalau kita baca sholat duhur, berarti Allah jaga kita, keluarga kita dari duhur sampai. Kalau kita baca dari asar, berarti Allah akan jaga kita sampai. Kalau kita baca maghrib, Allah akan jaga kita sampai. Kalau kita isya baca, Allah akan jaga sampai. Tadi isya macan teu. Ibu-ibu ngaoskeun ayat kursi teu? Alhamdulillah. Ini saya main ngaoskeun. Tuh, awas. Yang pertama, baca ayat kursi setelah setiap habis sholat. Yang kedua, pagi dan sore, maghrib dan subuh. Setelah maghrib dan setelah subuh, ibu bapak, yuk kita baca. Yang pertama, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Sabar kali, 3 kali. Kedua, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma. Sabar kali, 3 kali. Tah awas saatos maghrib sareng saatos subuh. Nu teh acan apa mangga tiasa naroskeun kalau tos apa atanapi ka pribados nanti saya kirim insyaallah. Jadi waktu kita sebentar sudah habis. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita ikutin arahan-arahan daripada pemerintah. Karena pemerintah itu tidak mengeluarkan fatwa, tidak mengeluarkan satu perintah kecuali di sana ada ulamanya, kan gitu ya. Itu semua untuk Jumatan ya. Mungkin mereka itu lebih tahu daripada kita. Di sana kalau kita ngadain Jumatan bukan kita dilarang ibadah sebetulnya. Kalau memang sudah genting-genting amat, kita harus menghindari bahaya. Makanya kan sekarang masjid-masjid pemerintah udah ditutup ya Pak ya. Atas Istiqlal, Masjid Agung ini atasnya. Nah, itu kita ikuti. Kan di sana juga ada ulamanya. Jadi lihat Sayyidina Umar ketika terjadi itu tidak memaksakan berangkat kemana? Ke Syam, tapi balik lagi kemana? Ke Madinah. Yang terjadi pada saat itu, sedikit lagi tadi, Abu Ubaidah itu apakah pergi ke Madinah? Tidak. Karena Abu Ubaidah datang dari Syam, berarti balik lagi kemana? Ke Syam. Ketika mendengar hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu, ternyata masya Allah Abu Ubaidah itu meninggal, ikut meninggal dalam wabah tersebut. Itu sahabat. Kan memang cek Rasul untuk asuh ke daerah lain, mendingan maut didinya tenang sakit, ngamalkeun hadis Rasul. Digentos tuh ketika Abu Ubaidah meninggal diganti dengan sahabat yang lain meninggal juga, diganti dengan sahabat lain meninggal juga. Masya Allah, ini sikap sahabat yang imannya lebih kuat daripada kita. Mereka bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka bersalaman berpelukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ketika jadi wabah, ketika adanya virus, tetap mereka hati-hati. Tuh apalagi kita. Jadi pengajian ini kita amalkan yang pertama doa yang tadi, baca ayat kursi setelah habis sholat. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim 3 kali. Terus a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Eta diaoskeun saat subuh sareng saat maghrib. Insyaallah mudah-mudahan diri kita urang sadayana, keluarga urang sadayana, tetangga urang sadayana, wabil khusus yang ada di pelindung hewan ini, Allah Subhanahu wa taala jaga dari penyakit ini. Amin. Perbanyak istighfar ibu bapak, mudah-mudahan dengan perbanyak kita istighfar kepada Allah, yang pertama dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kita dihindarkan dari mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali
صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادة رسول الله أجمعين. آمين يا الله. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'ibin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Allahumma anfa'anna al bala wal baba wal ta'awun. Allahumma anfa'anna bala wal waba wal ta'awun. Allahumma anfa'anna wa ahlina min al bala wal waba wal ta'awun bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa na'udzu bika min sakhatika. Ya Allah, ya Dzal Jalali ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, lindungilah diri kami ya Allah. Lindungilah keluarga kami ya Allah. Segera angkat musibah ini ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, wabah ini ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, berilah kesembuhan pada saudara-saudara kami yang telah terkena. Amin ya Allah. Berilah mereka kekuatan ya Allah. Hindarkanlah diri kami, keluarga kami dari musibah ini ya Allah. Lindungilah ya Allah masyarakat kami ya Allah. Amin ya Allah. Lindungilah tetangga-tetangga kami ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, kami lemah di hadapan-Mu ya Allah. Dengan seperti ini kami tidak bisa apa-apa ya Allah. Apalagi kami nanti di hadapan-Mu ya Allah. Maka selamatkan kami ya Allah, keluarga kami dunia dan akhirat ya Allah. Amin ya. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram. Berilah kami rezeki yang halal, berkah, berkat ya Allah. Amin ya Allah. Mudahkanlah urusan-urusan kami ya Allah. Sehatkanlah lahir batin kami ya Allah. Amin ya. Ya Allah, mudahkanlah lisan kami untuk selalu berzikir memuji-Mu ya Allah. Selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, tenangkan hati kami ya Allah. Berilah sakinah, ketenangan dalam hati kami ya Allah. Lebih yakinkan ya Allah hati kami kepadamu ya Allah. Hindarkanlah dari mara bahaya ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana la tad'a lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dhalan illa hadaitah wa la 'ansiran illa yasartah wa la maridan illa syafaitah wa la maridan illa syafaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha najahtaha yasartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy Alhamdulillahi alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun Pak Ustaz. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya berdasarkan dari riwayat yang disampaikan tadi bahwa kita adalah harus berhati-hati, yaitu menghindari takdir yang buruk untuk menuju takdir yang lebih baik. Mudah-mudahan kita semua terjaga dari segala musibah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.